Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda dari program studi bimbingan konseling Islam. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah pemahaman tingkah laku dosen pengampu Ibu Bariyati SPDI MPD. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu mekanisme perilaku menurut teori psikodinamik, behavioral, dan humanistik. Yang pertama, mekanisme perilaku teori psikodinamik. Teori psikodinamik berawal dari Sigmund Freud. Psikodinamik berfokus pada pikiran alam bawah sadar dalam perkembangan kepribadian. Perspektif ini juga terfokus pada penyebab biologis dari perbedaan kepribadian. Perspektif psikodinamika menekankan arti penting kekuatan yang disadari dan tidak disadari yang mengarahkan perilaku konflik kepribadian dan dampak pengalaman masa kecil masih melekat. Ada juga di sini perspektif psikodinamika dideskripsikan oleh Kuhn dan Mitterer sebagai berikut, yang dibagi menjadi 6. Yang pertama itu menurut teori psikodinamik Sigmund Freud, kepribadian terdiri dari 3 sistem, yaitu ID, ego, dan superego. Yang kedua ini libido, yang berasal dari naluri hidup sebagai sumber utama dalam kepribadian. Yang ketiga, konflik internal dapat menyebab kecemasan neurotik atau kecemasan moral dan mengarah pada penggunaan mekanisme pertahanan ego. Yang keempat, kesadaran pribadi beroperasi pada 3 tingkatan, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Yang kelima, menurut Freud, perkembangan kepribadian terjadi dalam 4 tahapan: psikoseksual, oral, anal, phehalik, dan genital. Yang terakhir, fiksasi pada setiap tahap perkembangan psikoseksual dapat meningkatkan jejak abadi pada kepribadian orang dewasa. Selanjutnya di sini mekanisme perilaku teori behavioral. Teori behavioral adalah teori yang menjelaskan atau mempelajari perilaku manusia. Behavioral berfokus pada peran dari pelajaran dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Behavioral menjelaskan mekanisme proses yang terjadi dan berlangsung perilaku individu dapat digambarkan dalam bagian berikut. S ini rangsangan atau stimulus. R adalah respon perilaku atau aktivitas. O ini organisme atau individu atau manusia. Selanjutnya, mekanisme perilaku teori humanistik. Yang dimaksud dari aliran humanistik ini adalah mempunyai sifat yang baik. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa manusia itu mempunyai kemampuan untuk terus berkembang, mengarahkan diri, kreatif, dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Maka dari itu, menurut aliran ini, manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan arah kehidupannya dengan penuh kesadaran dan kebebasan tanpa bantuan orang lain. Yang selanjutnya, terjadinya perilaku individu yang diawali dari adanya kebutuhan dari setiap individu demi mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya, dan merasakan adanya kekurangan-kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam dirinya. Dalam hal ini, Maslow mengungkapkan jenis kebutuhan individu secara
hierarkis, yaitu ada 4. Yang pertama, kebutuhan fisiologiskal. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Selanjutnya, di sini materi yang kedua tentang pendidikan karakter. Yang pertama, apa itu pendidikan dan apa itu karakter? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan karakter. Karakter adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan pikiran. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan standar-standar batin yang terimplementasi dalam berbagai bentuk kualitas diri. Yang kedua, pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah hal positif apa saja yang dilakukan oleh guru dan berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarnya. Pendidikan karakter telah menjadi penggerak yang mendukung pengembangan sosial, pengembangan emosional, dan pengembangan etik para siswa ataupun mahasiswa. Merupakan suatu upaya proaktif yang dilakukan baik sekolah maupun pemerintah untuk membantu siswa mengembangkan inti pokok dari nilai-nilai etik dan nilai-nilai kinerja seperti kepedulian, kejujuran, kerajinan, keuletan, dan ketabahan, tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain. Ketiga, konsep pendidikan karakter. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar tersebut adalah cinta kepada Allah dan ciptaannya, tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli dan kerjasama, percaya diri, kreatif dan kerja keras dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai dan cinta persatuan. Yang keempat, tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, mengembangkan toleransi kalbu, nurani, afektif, serta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku serta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa dan religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan. Yang terakhir, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan persahabatan. Materi yang ketiga yaitu motif, motivasi, dan sugesti. Pengertian motif. Motif adalah tindakan berasal dari pemikiran konsisten yang dikehendaki seseorang. Motif mengarahkan seseorang dalam berperilaku dan memilih perilaku apa yang akan dilakukan terhadap aktivitas tertentu. Yang kedua, pengertian motivasi. Motivasi merupakan suatu yang membangkitkan motif atau menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai sesuatu kepuasan dan tujuan. Ketiga, pengertian sugesti. Sugesti merupakan cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mau mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang.
Selanjutnya, indikator motif. Menurut A.M. Sadirman sebagai berikut. 1. Tekun menghadapi tugas. Yang kedua, menghadapi kesulitan atau tidak lekas putus asa. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah orang dewasa. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang terakhir, dapat mempertahankan pendapatnya. Indikator motivasi. Menurut Uno, yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Yang terakhir, adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Ketiga, indikator sugesti. Yang pertama, dengan membentuk atau memuji, misalnya, pada anak yang bodoh tidak perlu dikatakan kepadanya bahwa ia bodoh. Guru selalu berusaha agar anak itu maju, yaitu dengan jalan membujuk agar ia lebih rajin, dikatakan bahwa ia pun sama dengan teman-temannya. Yang kedua, dengan menakut-nakuti orang yang akan disugesti. Misalnya, pada malam hari kepada anak yang sering dikatakan akan adanya momok yang suka nakal, anak malas, dan sebagainya, dengan maksud agar anak itu menurut apa yang ia perintah atau disuruhkan kepadanya. Yang terakhir, dengan menunjukkan kelemahan-kelemahan orang yang disugesti. Pengukuran motif, motivasi, dan sugesti. Yang pertama, pengukuran motif dalam perilaku. Pengukuran motif manusia merupakan suatu proses yang tidak pasti. Beberapa psikolog mengakui bahwa kebanyakan teknik pengukuran motif tidak memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Yang kedua, pengukuran motivasi. Pengukuran motivasi merupakan aspek lain yang perlu ditimbangkan. Laporan diri yang subjektif memperlihatkan tingkat motivasi dan perspektif peserta didik. Pengukuran dengan laporan diri dapat dikembangkan untuk program pendidikan. Pengukuran objektif terdapat motivasi, suatu pengukuran yang tidak langsung. Yang ketiga, pengukuran sugesti. Dalam diri seseorang biasanya sudah memiliki gambaran keyakinan atau sikap terhadap suatu norma atau pedoman tingkah laku tertentu. Proses sugesti ini diarahkan kepada aspek yang dipercayai oleh orang tersebut, sehingga sugesti akan lebih mudah diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.